Oke, terima kasih tim IT dan anak-anak yang soleh-solihah. Ternyata kalian meskipun masa pandemi bisa berkarya di rumah. Oke, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anak-anak solih-solihah. Nah, tiba saatnya kita akan mendapatkan beberapa ilmu, ya, beberapa tips bagaimana di era merdeka belajar, di era new normal itu bagaimana. Nah, Ustadz ini sudah hadir di tengah-tengah kita, ya, Ustadz Afif Hidayatullah, yang tidak asing lagi bagi kita. Dia adalah sebagai motivator dan trainer. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat, karena melihat banyak dari wali murid ini, Ustadz kapan sih masuknya? Nah, itu kami Ustadz pada bingung, ya, pada bingung. Waduh, kapan ini? Kalau gitu anak saya tak bawa ke sekolah saja, nanti jam berapa tak jemput. Wah, ini banyak sekali yang seperti itulah. Bagaimana Ustadz Afid memberikan tips untuk ternyata sekolah itu kembali ke rumah kita masing-masing. Jadi sekolah yang biasa anak-anak pergi ke tempat ini, ternyata pembelajaran atau sekolah itu kembali ke rumah masing-masing. Dan itu harus penuh pendampingan orang tua. Makanya saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi ustadz-ustadzah di rumah, yang sudah menjadi tauladan, ya, tauladan bagi anak-anak di rumah. Dan pada hari ini saya sangat-sangat juga mengucapkan terima kasih yang biasanya hari Sabtu ada yang masih kerja, ada yang setengah hari disempatkan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang ibu-ibu biasanya harus bersih-bersih dapur, Ustadz, ya, menyempatkan waktunya. Biasanya bapak yang harus ngelap-ngelapi mobil kendaraannya, ya, disempatkan untuk mengikuti dalam kegiatan ini. Maka mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan kepada kita semua nanti bisa memberikan ilmu, sehingga yang tadi suatu kepanikan, suatu semacam kesetresan bagi kita sebagai orang tua itu bisa teratasi. Lah, bagaimana sih merdeka belajar itu di era new normal itu? Apakah merdeka belajar karepe dhewe atau belajar masih tetap dalam tatanan? Kepada Ustadz Afif Hidayatullah kami persilakan, Ustadz. Dan tidak lupa nanti ada pertanyaan untuk Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya, ya, monggo Ustadz. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih SD Muhammadiyah Ikram Wage, ya, yang telah memberikan kesempatannya hari ini. Semoga hari ini penuh berkah, semoga hari ini penuh barokah, dan semoga seluruh siswa kelas 6 beserta wali siswa di era new normal ini punya mental sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Tentunya kita butuh sinergi. Maka dari itu tema kita hari ini, ya, merdeka belajar di era new normal. Ayah, bunda, adik-adik kelas 6 yang sangat luar biasa hari ini, sebelum kita mulai, saya hanya ingin menyampaikan satu kalimat penguat saja, agar 1 jam ini kita bisa meraih ilmu yang berkah. Karena berkah itu pasti banyak, tapi banyak belum tentu berkah. Maka dari itu kita kuatkan niat kita, karena niat itu seperti surat, jika salah tulis alamat akan salah tempat. Baik, saya ingin lihat peserta dulu. Saya ingin tes fokusnya untuk seluruh peserta hari ini. Bapak, Ibu, ayah, bunda, adik-adik, silakan dalam hitungan ketiga tangannya seperti ini. Nah, saya ingin lihat kekompakannya dulu, ya.
silakan saya lihat ayah bunda dan anaknya apakah kompak atau tidak ini. Silakan digosok-gosokkan tangannya. Ya, silakan. Sampai tangan keluar apinya, semuanya diikuti. Yang belum membuka kamera silakan dibuka ya. Semakin cepat, lebih cepat lagi, semakin cepat, sampai tangannya panas, sampai tangan kobong. Semakin cepat, tempel di dagunya masing-masing, tempel di dagunya. Tempel dagunya mana? Ayo dagunya mana? Itu dagunya banyak yang pindah. Dagu bapak ibu ayah bunda ya. Ternyata dagunya pindah ke sini. Mamanya Mbak Novia. Mamanya siapa itu ya? Ternyata kompak ya. Mamanya Mbak Naura kok pindah ke dahi. Saya terbiasa mengisi materi kalau sudah fokus 100%. Ternyata 70% dagunya pindah sini ya. Oke, saya boleh minta tepuk tangan yang luar biasa buat ayah bunda dan adik-adik yang sangat luar biasa hari ini ya. Baik, tes kedua ya. Ini saya turunkan level tingkat PAUD tesnya ya. Ayah bunda harus lulus. Kalau nggak lulus berarti pindah PAUD lagi ya. Oke. Baik, tesnya adalah game namanya Raja Otong Berkata. Jika ada kata-kata Raja Otong Berkata, maka ikuti saya. Jika tidak ada kata-kata Raja Otong Berkata, maka jangan diikuti. Coba ya. Raja Otong berkata angkat tangan berarti ikut angkat tangan. Kita latihan dulu. Raja Otong berkata angkat tangan berarti ikut angkat tangan. Raja Otong berkata pegang telinga berarti pegang telinga ya. Angkat tangan. Nah, yang angkat tangan berarti nggak konsentrasi ya, karena nggak ada Raja Otongnya Bapak Ibu ayah bunda adik-adik ya. Berarti belum fokus. Ya, ini masih latihan. Nanti kalau sudah tes ya, maka nanti remedi betulan ya. Oke, coba. Raja Otong berkata, angkat tangan. Nah, oke. Kalau nggak ada Raja Otong jangan diikuti. Raja Otong berkata pegang telinga. Raja Otong berkata hormat gerak. Nah, oke, tegap gerak. Yang tegap nggak konsentrasi, belum fokus ya, masih 40% yang fokus. Raja Otong berkata angkat tangan. Raja Otong berkata pegang hidung. Raja Otong berkata pegang telinga. Raja Otong berkata angkat tangan. Raja Otong berkata turunkan. Raja Otong berkata toleh kanan, toleh kiri. Yang noleh kiri nggak konsentrasi itu banyak tuh ya, tuh. Masih belum, remedi lagi sampai lulus semuanya. Raja Otong berkata angkat tangan. Raja Otong berkata pegang telinga. Raja Otong berkata angkat tangan lagi. Raja Otong berkata turunkan tangan. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semuanya. Yang tepuk tangan nggak konsentrasi karena nggak ada Raja Otongnya Bapak Ibu ayah bunda adik-adik ya. Wah, ternyata kompak-kompak ya. Coba nih. Terakhir ini harus lulus. Sampai nggak lulus nggak mulai ya. Sampai maghrib nggak mulai nanti. Raja Otong berkata, yang belum buka kamera dibuka ya. Saya ingin walaupun ini online seolah-olah kita bertemu. Dan saya yakin, saya optimis kelas 6 semuanya sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Baik, sekali lagi Raja Otong berkata, angkat tangan. Ayo, ikut semuanya. Yang belum buka kamera dibuka ya. Raja Otong berkata pegang telinga. Oke, Raja Otong berkata pegang hidung. Angkat tangan. Pegang telinga. Ayo. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semuanya. Yang tepuk tangan ada konsentrasi. Raja Otongnya pulang, ganti Ustadz Afif. Ini baru ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Iya. Sepertinya makan paginya belum banyak ini ya. Ayah bunda hebat seluruh SD Muhammadiyah Ikram dan juga siswa-siswi yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Saya minta di sesi ini tidak sampai 1 jam. Saya mohon dengan ikhlas, dengan rendah hati, silakan bagi yang belum membuka kameranya, silakan dibuka kameranya. Saya pribadi sebagai pemateri ingin menciptakan vibrasi. Apa itu vibrasi? Aliran energi kepikiran bawah sadar Bapak Ibu semuanya. Dan bismillahirrahmanirrahim, putra-putri kita di tengah pandemi ini punya mental yang namanya jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Putra-putri kita punya mental, jangan pernah hitung berapa kali kita gagal, tapi hitunglah berapa kali kita bangkit. Nah, seperti itu. Saya yakin dan saya optimis semua kelas 6 semuanya sukses bersama-sama dan nilainya bagus, diterima di sekolah yang diinginkan dan meraih impiannya. Tepuk tangan buat kita semuanya, sangat luar biasa hari ini. Nggak pakai ontong ya. Baik, sebelum saya mulai, saya ada pertanyaan untuk ayah bunda dan adik-adik. Silakan nanti tangannya juga aktif, hatinya aktif, energinya aktif juga. Pertanyaannya adalah, nanti silakan dijawab di kolom chat ya. Pertanyaan adalah, yang jadi pahala itu ya,
Pertanyaannya adalah, yang jadi pahala itu nilai siswa atau usahanya? Silakan dijawab di kolom chat, waktunya 1 menit dari sekarang, silakan. Yang jadi pahala itu nilai atau usahanya? Waduh, apa itu? Usaha. Waduh, luar biasa ya. Oke, kalau sudah, pertanyaan yang kedua. Untuk orang tua, ini khusus wali siswa ya. Yang jadi pahala itu hasil nasihat atau proses nasihatnya? Silakan dijawab di kolom chat. Yang jadi pahala itu hasil nasihatnya atau proses nasihatnya? Oke, apa itu jawabannya? Proses luar biasa ya. Proses luar biasa. Maka dari itu, di tengah pandemi ini bisa jadi ya, anak dia bangunnya mungkin bisa jadi yang biasanya rajin ya, berangkat setengah 7 makan ya. Kadang-kadang bisa jadi bangunnya jam 8 atau jam berapa ya, tergantung online-nya kapan. Tapi saya yakin setelah hari ini ya, sebenarnya saya pengen ngisi 2 jam Bapak Ibu, tapi karena dibatasi waktu, jadi insya Allah 1 jam ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baik, nah maka dari itu tema kita hari ini adalah Merdeka Belajar di Era New Normal. Sekarang kita menuju ke slide ya. Baik, ayah bunda hebat, adik-adik yang sangat luar biasa di hari ini ya. Tadi sudah banyak yang mengatakan Allah nggak pernah lihat nilai kita, Allah nggak pernah lihat ijazah kita, Allah juga tidak pernah lihat yang namanya apa, rapot kita. Tapi Allah lihat apanya? Proses kita hebat, proses kita meraih nilai, proses kita dalam belajar. Itulah yang nantinya jadi pahala Bapak Ibu. Maka dari itu pesan saya sebelum ke slide ya, banggalah dengan proses. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Bersama kesulitan pasti ada yang kemudahan. Jangan hanya bangga dengan hasil, bangga dengan nilai 90, bangga dengan nilai 100, tapi ingat, Allah mencintai proses. Allah menjadikan proses nasihat, proses belajar menjadi sebuah pahala. Ayah bunda, jangan pernah menyerah memberikan nasihat, karena Allah tidak pernah melihat hasil nasihatnya, tapi Allah melihat proses nasihatnya. Proses mendampingi anak kita dalam belajar, itulah yang dinilai oleh Allah. Saya yakin ayah bunda, adik-adik dan guru-guru di SD Muhammadiyah Ikram semuanya sukses, berkah, barokah. Tepuk tangan buat kita semua yang semangat hari ini. Baik ya, saya next. Jadi kenalan dulu Bapak Ibu, nama saya Pak Afif ya. Saya asli Gresik. Saya dosen akuntansi di Akademi Komunitas Semen Indonesia. Saya juga General Supervisor Bimbingan Belajar Erlangga Wilayah Jawa Timur. Saya juga penulis 2 buku, buku Guru Sugestif dan juga buku Orang Tua Sugestif yang terbit pandemi ya. Pandemi banyak manfaatnya ya. Nah, saya juga hipnoterapis, NLP, motivator akademi dan sebagainya ini ya. Jadi SE Ekonomi, SPD Pendidikan, MAK Akuntansi, CHT Hipnoterapis, NLP Neurolinguistik Programming. Baik. Nah, baik. Ayah bunda hebat, ayah bunda yang luar biasa, dan juga adik-adik yang semangat hari ini. Di tengah pandemi ini, anak harus belajar dari rumah. Karena itu butuh sinergi yang hebat. Siapa saja itu? Siswa hebat, orang tua hebat, dan juga guru hebat. Maka dari itu silakan saksikan video ini. Tetap bagaimana hebatnya sinergi di tengah pandemi. Ini ada sebuah kapal, ayah bunda adik-adik. Kapal itu ada ayah, ada bunda, ada guru, ada murid. Kapal itu akan menuju ke pelabuhan yang namanya pelabuhan kesuksesan. Dipimpin oleh ibu kepala sekolah, kapal itu akan berangkat menuju ke pelabuhan kesuksesan. Kapal pun terus berjalan. Di tengah pandemi ini tetap berjalan menuju lulusnya putra-putri Bapak Ibu. Tapi lihat apa yang terjadi di kapal itu. Tak lama kemudian kapal itu kena masalah Bapak Ibu. Tapi kapal tetap berjalan. Ibu kepala sekolah pun memberikan informasi bahwasanya kapal ini kena masalah. Nah, tapi lihat apa yang terjadi di kapal itu. Nah, kapal pun semuanya di situ bekerja sama antara siswa, guru, dan orang tua. Lihat suasana kapal itu. Semuanya bekerja sama dengan baik. Semuanya memberikan potensinya. Karena apa? Karena dalam kapal itu merasa SD Muhammadiyah Ikram ini seperti keluarga. Kenapa tadi saya katakan sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Akhirnya semuanya kerjasama, semuanya memberikan yang terbaik, tidak ada yang tinggal diam. Semuanya kalau ada Zoom membuka kameranya, semuanya memberikan yang terbaik. Semuanya bekerja sama, orang tua berkomunikasi, guru memberikan yang terbaik, mengajar dengan niat karena Allah SWT. Semuanya kerjasama.
masalah semakin besar. Tapi lihat suasana kapal itu, semuanya berusaha menyelamatkan kapal ini karena merasa kapal ini milik kita bersama. Semuanya bekerja sama, semuanya memberikan yang terbaik, bahkan seluruh potensi dikeluarkan untuk menyelamatkan kapal ini karena merasa kapal ini milik kita bersama. Akhirnya karena saking kompaknya SD Muhammadiyah Ikram Wage, satu masalah berhasil diselesaikan. Kapal pun terus berjalan menuju ke pelabuhan yang namanya pelabuhan kesuksesan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya, adik-adik ya, kapal bocor adik-adik. Tapi lihat suasana kapal itu, kepala sekolah pun memimpin jalannya kapal ini agar semuanya selamat. Tidak ada siswa yang tenggelam, tidak ada orang tua yang tenggelam. Semuanya selamat menuju pelabuhan kesuksesan. Lihat, semuanya memberikan potensinya. Kepala sekolah pun berusaha memikirkan bagaimana caranya agar seluruh anggota kapal ini, seluruh anggota kelas 6 ini sampai di pelabuhan yang namanya pelabuhan kesuksesan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ombak semakin ganas, mengancam menenggelamkan kapal ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kepala sekolah pun naik di atas dek kapal, melihat semua anggota kelas 6, apakah orang tuanya, apakah siswanya, apakah gurunya sudah kompak untuk menyelamatkan kapal ini. Kepala sekolah pun naik di atas dek kapal, mengorbankan dirinya, melihat suasana kapal itu, apakah semuanya bekerja sama dengan baik, apakah semuanya memberikan potensinya. Karena merasa kapal ini milik kita bersama. Luar biasa dan luar biasa. Ternyata setelah dilihat semuanya memikirkan kapal ini, semuanya berusaha menyelamatkan kapal ini karena merasa sekolah ini adalah keluarga dan sekolah ini milik kita bersama. Tak lama kemudian kepala sekolah pun turun di bawah dek kapal, meyakinkan semua anggotanya, meyakinkan semua siswa, guru dan wali siswanya, dan akhirnya memberikan pengumuman kepada kita semuanya. Pengumuman itu berisi, selamat, anak kelas 6 tahun ini berhasil mendapatkan nilai terbaik tingkat Jawa Timur, bahkan nomor 1 di Sidoarjo. Akhirnya kita selamat, kita menuju ke pelabuhan kesuksesan. Boleh minta tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Ibu, ayah bunda adik-adik yang sudah hadir hari ini. Baik ya. Nah, ayah bunda hebat, ayah bunda yang luar biasa. Adik-adik yang senantiasa semangat belajar karena Allah hari ini. Setiap anak terlahir istimewa. Jika anaknya saja istimewa, maka orang tuanya jauh lebih istimewa. Mengapa tadi di awal saya sampaikan, Allah itu di tengah pandemi ini, Allah nggak pernah kok lihat berapa nilainya. Tapi Allah bagaimana menjadikan sebuah proses itu menjadi sumber pahala. Dan anak kita istimewa, maka ayah bunda juga jauh lebih istimewa. Saya yakin ayah bunda yang hadir di sini pagi ini penuh berkah dan pagi ini penuh dengan pahala. Boleh minta tepuk tangan buat ayah bunda yang hadir di hari ini. Next, ya oke. Nah, waktu itu seperti sungai. Kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Karena air yang telah mengalir akan terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Bapak Ibu adik-adik semuanya, sekarang saya tanya adik-adik ya, silakan jawab di kolom chat. Sekarang saya tanya, jujur ya, waktu kamu kelas 5, 4, 3, 2, 1 dulu, waktu itu bisa kembali tidak? Kalau bisa silakan ketik di kolom chat bisa. Kalau tidak ya jawab tidak. Yuk 1 menit dari sekarang silakan. Bisa nggak kira-kira? Oke, good. Semuanya saya harap aktif ya. Oke, good. Tidak. Oke, sekarang giliran ayah bunda ya. Anak kalau di rumah disuruh belajar sulit atau mudah? Ayah bunda silakan menjawab sekarang ya. Anak itu kalau disuruh belajar di rumah sulit atau mudah? Ini mana ini? Mudah atau sulit ini ya? Nggak kelihatan. Oke, sulit. Waduh, sulit semua ya. Wah, maka tadi Ustadz bilang harus diminta sekolah saja ya. Oke, sulit. Waduh, ternyata sulit. Baik, sekarang materi ini akan menjawab problem Bapak Ibu. Sekarang saya tanya sekali lagi. Ceritakan, 2 menit silakan ceritakan apa saja problem-problem mendampingi belajar anak di era new normal. Untuk siswa, jawab apa saja sih nggak enaknya belajar di era new normal. Silakan dijawab di kolom chat 2 menit dari sekarang. Yuk. Untuk siswa, apa sih kendala kamu dalam belajar? Untuk orang tua, ya, untuk orang tua apa kendala mendampinginya? Nah, silakan. Kompak ya, tangan aktif, hati aktif, insya Allah pagi ini akan jadi sumber pahala. Oke, good. Apa itu ya? Oke.
Ternyata banyak, masalahnya banyak sekali. Oke, good ya. Oke. Tugas menumpuk. Tugas ini. menumpuk apa aja itu? Oke. Waktu banyak lihat TV. Waktu aja. banyak lihat TV. Oke, apalagi banyak main HP ya. Oke. Ternyata banyak masalah Bapak Ibu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada dua tipe. Siapa yang sudah tidak sabar pengen belajar di sekolah? Nah, oke. Siapa sih anak kelas 6 di sini yang sudah tidak sabar ingin segera sekolah? Kalau iya katakan saya gitu ya, di kolom chat ya. Oh, saya. Oke. Atau yang ini, yang kedua, siapa ya yang merasa sekolah kok cepet ya masuknya, kok sudah daring lagi? Ayo, siapa? Jawab saya. Satu atau dua ya. Wah, saya lagi. Waduh, ini dua-duanya ini. Oke, semuanya aktif ya. Semuanya semangat karena Allah hari ini. Baik. Wah, oke, good. Nah, ada 5 kunci ya. Merdeka belajar di tengah pandemi. Saya pengen punya duit ini. Nah, ada duitnya ada ini ya? Oh, nggak ada ternyata. Ada. Kira semua ini. Ini saya. Oke, baik. Ayah bunda, saya pengen lihat slide ayah bunda. Gambarnya ayah bunda dulu. PowerPoint-nya dihilangkan dulu, nggak apa-apa. Baik, ini uang 100.000 ayah bunda, hati-hati ya. Jika saya tanya, mau tidak ketika saya kasih uang 10 juta, anggap aja ini uang 10 juta, saya kasih uang 10 juta, kira-kira mau atau tidak? Kalau mau, katakan saya mau gitu ya. Oke. Di kolom chat aja ya. 10 juta ini mau tidak? Jujur ya. Mau. Waduh. Mau. Andaikan Bapak Ibu ayah bunda adik-adik, uang ini saya remet seperti ini, jelek uangnya ya. Oke. Masih mau enggak? Masih mau nggak dengan uang ini? Oh, ini ibunya langsung mau ya. Kalau lihat ayah bundanya lihat uang hijau ya. Oke. Mau. Oke. Sekarang saya tanya jujur ya, ganteng mana saya atau uang? Ganteng mana saya atau uang? Loh, uang. Waduh. Saya tak pulang saja ya. Oke. Ayah bunda, adik-adik semuanya, mengapa kok uang ini ayah bunda masih mau? Silakan dijawab. Mengapa uang ini kok masih mau? Padahal uangnya jelek. Mengapa kok masih mau? Jujur, 1 menit dijawab ya. Padahal sudah remet-remet ya. Padahal sudah saya remet-remet. Kenapa kok masih mau dengan uang ini? Oke, karena nilainya sama. Oke, good. Karena masih laku, bisa buat jajan. Waduh ya. Oke. Beli paketan juga. Beli paketan. Waduh ya. Mengapa Bapak Ibu? Dan saya ingin sekali ya, ayah bunda, adik-adik kita semuanya di pelatihan kita hari ini sama-sama menjadi seperti uang ini. Artinya apa? Kita adalah orang tua dan siswa-siswi yang bernilai dan bermanfaat untuk agama dan bangsa melalui SD Muhammadiyah Ikram Wage yang luar biasa ini. Tepuk tangan dong buat kita semuanya yang sangat luar biasa hari ini. Oke, good. Ya, kembali ke slide. Nah, ada 5 kunci ya. Nanti saya ingin materi singkat ini masuk di pikiran bawah sadar ya, karena saya terbiasa menanamkan harus teringat selamanya dan seterusnya. Baik, yang pertama, apa 5 kunci merdeka belajar? Merdeka bukan berarti merdeka ya subuh jam 8. Waduh ya, subuh jam 7, jangan ya. Maka yang pertama adalah 1, menumbuhkan sikap bangga dengan proses. Anak harus tumbuh bangga dengan proses. Kamu kalau belajar adik-adik ya, kelas 6, jangan sekedar kamu kalau misalnya matematika sulit, aduh nggak bisa. Nah, jangan sampai seperti itu. Ingat ya, Allah tidak pernah melihat nilai matematika kamu, tapi Allah melihat perjuangan kamu dalam belajar matematika. Afif Hidayatullah, Kak Afif sendiri ya, 7 tahun kuliah sambil kerja. Padahal Kak Afif ini anak seorang PNS, ibaratnya kalau dibiayai ya pasti sudah jalan. Tapi kenapa seperti itu? Karena saya ingin memulai semua itu hari ini. Apa ini? 0. Maka sinergi yang pertama dan kedua ini harus kuat. Ayah bunda harus menanamkan ke anak-anak bangga dengan proses ya. Ayah bunda harus menanamkan anak itu punya mental jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Ayah bunda harus menanamkan bagaimana anak punya mental, jangan pernah hitung berapa kali dia jatuh, tapi hitunglah berapa kali dia bangkit. Sehingga apa? Anak bangga belajar matematika, anak bangga belajar bahasa Inggris, walaupun dia
kesulitan. Ingat, semua manusia punya bakat, semua manusia punya potensi. Tugas kita adalah bangga dengan proses, ya. Saya yakin, saya optimis, semuanya yang hadir di sini punya mental jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Minta tepuk tangan yang luar biasa buat kita semuanya. Oke, ya. Satu, tumbuhkan bangga dengan proses. Nah, belajar itu adik-adik, ya, ini untuk adik-adik. Belajar itu bukan tentang waktu, tapi tentang usaha. Ada ayat Al-Quran yang saya tempel di kamar saya, adik-adik, ya, yang kelas 6 terutama, ya. Ini sudah kelas 6, kalian sebentar lagi sudah lulus, ya. Ayat itu yang tadi saya katakan surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Akhirnya apa ya bunda, adik-adik, ya? Saya punya mental seperti ini. Jangan pernah mengatakan, wahai Allah, belajar daring itu sulit, tapi katakanlah, wahai belajar daring, saya punya Allah yang maha besar. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang mampu menjadikan anaknya sebagai sumber pahala. Saya ulang sekali lagi, orang tua yang hebat adalah orang tua yang mampu menjadikan anaknya sebagai sumber pahala. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang mampu mendampingi belajar anak dengan niat karena Allah dan jadi sumber pahala. Itulah orang tua hebat, dan itu ada di SD Muhammadiyah Ikram Wage yang luar biasa ini. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Oke, next ya. Maka dari itu banggalah dengan proses, karena proses itulah yang jadi sumber pahala. Guru juga ya bangga dengan proses ngajar, nggak menyerah memberikan nasihat ke anak-anaknya, ya. Walaupun disuruh A bola-balik tetap seperti ini, tetap bangga dengan proses karena yakin itu adalah sumber pahala. Orang tua juga ketika menasihati anak sholat subuh nggak bosan-bosan membangunkan sholat subuh, nggak bosan-bosan membangunkan anak belajar, karena apa? Yakin dalam dirinya bahwasanya yang jadi pahala itu adalah prosesnya. Anak juga matematika sulit nggak apa-apa, karena Allah melihat prosesnya bukan hasilnya. Sinergi kuat, insya Allah Muhammadiyah Ikram Wage hebat dan sukses bersama-sama. Tepuk tangan buat kita semuanya, ya. Oke, baik. Yang kedua ini, dan di era pandemi ini siswa harus punya mental jatuh itu biasa, bangkit luar biasa, ya. Ini sudah saya sampaikan tadi. Baik, yang kedua, lakukan afirmasi setiap memulai belajar. Baik, saya ingin sekarang melihat gambar Bapak Ibu dan adik-adik. PowerPoint-nya dihilangkan dulu. Nah, oke. Sekarang silakan gambar Bapak Ibu, Ayah Bunda. Coba tangan seperti ini. Nah, ini pola pikir kita, ya. Nah, semuanya yang belum buka kamera dibuka, yang membuka kamera saya doakan rezekinya lancar, ya. Oke, good. Baik, silakan dalam hitungan ketiga, dalam waktu 5 detik, silakan gambar yang namanya pemandangan. 1, 2, 3, gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai, ya. 2, gambar yang namanya, masih gini, ya. Gambar yang namanya pohon. 1, 2, gambar pohon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. 3, gambar yang namanya bebek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Saya tanya jawab jujur, ya. Yang gambar pemandangan seperti ini siapa? Gunungnya 2, ada mataharinya kecil gitu, ya. Jawab di kolom chat siapa yang kayak gitu, bilang saya. Ayo. Oke. Nah, oke, saya itu, ya. Oke, jawab, ya, jujur, saya. Waduh. Oke. Yang kedua, yang gambar pohon seperti ini siapa? Resin aja ini, ya, biar saya kelihatan nih. Kelihatan wajahnya. Waduh. Yang gambar pohon seperti ini siapa? Set. Wok. Ayo angkat tangan. Hampir semuanya ini sepertinya, ya. Oke. Yang gambar bebek, jujur, ya. Yang gambar bebek, kepalanya ada di sebelah kiri. Bebek kepalanya di kiri. Angkat tangan, sama bilang saya di kolom chat, ya. Bebek kepalanya ini harus angkat tangan. Bebek kepala di kiri, angkat tangan. Nah, kalau bebek kepalanya di kiri, adik-adik, ayah bunda, bebeknya tengeng, kasihan, ya. Oke, minta tepuk tangan yang luar biasa buat ayah bunda yang hadir di sini. Oke, baik. Jujur, ya, silakan dijawab.
Mengapa kita gambar pemandangan kok selalu gunung dua? Mengapa gambar pohon kok set wok? Kenapa gambar bebek kepalanya di kiri? Silakan ayah bunda adik-adik bisa dijawab di kolom chat. 1 menit silakan. Kenapa kok gambar seperti itu? Diajari sejak kecil, apalagi gitu ya. Oh, nggak ada yang lain. Oke, apa aja itu? Oke, jawab ya. Semuanya aktif, kompak, penuh semangat dari ini. Oke, good. Oke, waduh. Karena sejak kecil kebiasaan. Nah, maka dari itu, mumpung masih kelas 6, tanamkan kebiasaan positif. Karakter orang tua yang tidak pernah lelah memberikan nasihat. Karakter orang tua senantiasa yakin bahwasanya proses itulah yang jadi pahala. Itu harus ditanamkan. Sehingga apa? Jadilah kebiasaan, jadilah karakter. Mental anak yang punya mental jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Jangan sampai dikatakan kamu nggak bisa apa-apa, sering-sering dimarahi, justru sering-sering dipuji. Saya yakin, saya optimis seperti itu. Ya, oke. Next, kembali ke slide. Oke ya, kembali ke slide. Nah, yang kedua adalah lakukan afirmasi setiap memulai pembelajaran. Apa itu afirmasi? Afif ini juga, saya juga seorang terapis ya. Saya biasa ngajar mahasiswa saya, juga hampir pasti ya, saya melakukan yang namanya afirmasi. Afirmasi adalah menginstal diri kita dengan kata-kata positif. Misal kita capek, saya habis keliling kota mau ngajar capek, saya bayangkan tangan saya, ini adalah energi positif. Kata-kata saya bisa, pasti bisa, harus bisa misalnya. Saya baca itu berkali-kali. Nah, misalnya anak kita lelah, adik-adik lelah dalam belajar, ya. Kalau lelah gimana caranya? Maka silakan ulang kata-kata ini, misalnya seperti ini ya. Saya sehat, saya kuat, saya semangat belajar karena Allah. Ulang kata-kata itu. Saya sehat, saya semangat belajar karena Allah. Saya sehat, saya semangat. Saya bisa, pasti bisa, harus bisa. Nah, seperti itu. Itu namanya menginstal diri dengan kata-kata positif. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ya, sekarang saya tanya lagi, kamu kalau berangkat sekolah, ini kalau offline ya, kalau berangkat sekolah, doanya biasanya di rumah atau di sekolah? Ayo, kebanyakan pasti berdoanya ketika dipimpin bapak ibu guru. Padahal apa? Agar niat kita kuat, maka usahakan doa itu sebelum Zoom dibuka. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita masuk melalui Zoom, sebelum kita mengerjakan tugas. Jangan sekedar ketika dipimpin berdoa bersama baru berdoa, karena kita harus menata niat kita. 2, afirmasi positif. Nah, peran orang tua bagaimana dalam membimbing anak agar punya afirmasi positif? Nah, ini peran orang tua. Membimbing anak agar memiliki motivasi kuat dalam belajar. Bu, Pak, jujur ya, kembali ke gambar chat dan gambar kamera. Nah, sekarang saya ingin tanya, jujur ini, mohon jujur, silakan dijawab. Pernah tidak kita memarahi anak karena nilainya jelek? Ya, pernah tidak? Jujur, kalau pernah jawab pernah di kolom chat. Saya ingin tahu berapa persen yang pernah seperti itu ini ya. Oke, ayah bunda gilirannya mengetik. Nah, kita sama-sama aktif, kita pancarkan pernah. Waduh, pernah. Wah, ternyata hampir. Wah, dan enggak juga. Oke. Nah, oke. Nah, itu. Nah, ada 3 kata kunci, Bu. Kata-kata untuk anak kita yang menghipnotis, ya. 1, saya yakin. Maka dari itu, sering-sering mengucapkan ibu yakin, bapak yakin, kamu titik. Ya, tanamkan itu. 1, saya yakin. 2, saya optimis. Bapak optimis. Ya, jadi misalnya ya anak nilainya jelek, bapak optimis nilai kamu sekarang boleh 50, tapi saya optimis, bapak optimis besok nilaimu bisa 80. Percayalah, bangga dengan proses. Gitu. Orang tua motivator seperti itu ya. Ya, itu. Yang ketiga, tadi saya yakin, saya optimis. Yang ketiga adalah gunakan kalimat lihat, dengar, bayangkan dan rasakan. Ya, masukkan anak pada 4 kondisi ini. Lihat, dengar, bayangkan dan rasakan. Misalnya lihat temanmu yang hebat itu, ya, kamu pasti bisa seperti itu, ya. Atau dengarkan nasihat ibu. Semakin kamu mendengarkan nasihat, insya Allah kamu jadi orang sukses. Dengarkan nasihat ustadz ustadzah,
Semakin kamu mendengarkan nasihat ustadz ustadzah, kamu insya Allah jadi anak sukses. Ya, dengarkan, lihat, dengarkan, bayangkan saja ketika kamu meraih impian. Wah, kamu masuk ke sini, SMP ini nilainya bagus, Pak. Orang tua bahagia, bayangkan, nah, dan rasakan. Bawa anak ke suasana itu. Kembali ke slide, ya. Tadi baik, agar materi masuk di pikiran bawah sadar, tadi ada 2 poin yang sudah saya jelaskan. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yuk dijawab di kolom chatnya masing-masing. Nah, oke ya. Jadi itu ya peran, sebentar. Nah, oke ya. Jadi peran orang tua tadi ya, tumbuhkan semangat belajar, meyakinkan dia adalah anak yang hebat, anak yang luar biasa, ya. Lalu kita juga bisa meyakinkan bahwasanya anak kita selalu punya pikiran positif. Oke, ini kok jalan sendiri sebentar. Baik, back. Nah, oke. Baik, yang ketiga adalah menumbuhkan suasana rumah yang positif. Ya, saya ulang. Yang ketiga adalah menumbuhkan suasana rumah yang positif. Ayah bunda siswa-siswa hebat yang sangat luar biasa. Bisa jadi anak itu nggak nyaman di rumah. Bisa jadi adik-adik ketika di rumah nggak nyaman dalam belajar. Karena apa yuk? Karena di rumah suasananya nggak mendukung. Ibu lihat sinetron, anaknya disuruh belajar. Belajar ya, kita sambil lihat sinetron apa namanya? Indosiar. Nah, seperti itu. Atau kita nyuruh belajar tapi kita justru HP-an, seperti itu. Itu artinya apa? Suasana rumah tidak mendukung Bapak Ibu. Nah, maka dari itu poin yang ketiga adalah menciptakan suasana rumah yang positif, ya. Yang ketiga adalah menciptakan suasana rumah yang positif. Nah, bagaimana peran kita, peran orang tua? Nah, peran orang tua adalah menciptakan suasana rumah yang positif adalah membuat suasana itu mendukung. Mendukungnya bagaimana? Ya, bagaimana? Oh, anak belajar, minimal kita melakukan kegiatan yang seirama. Seirama itu yang positif. Misalnya gini, oh anak belajar, jadi minimal kita cuci baju tidak apa-apa. Jangan sampai anak belajar tapi kita main game ataupun kita HP-an dan sebagainya. Nah, itu membuat suasana rumah tidak menghipnotis anak dalam belajar, ya. Itu. Baik, yang keempat adalah saling support, percaya diri. Ayah, bunda, adik-adik yang sangat luar biasa hari ini, support percaya diri itu dibutuhkan. Karena apa? Itulah yang nanti akan jadi mental. Di era pandemi ini anak belajar dari rumah. Anak butuh kemauan yang kuat. Anak butuh energi yang dari dirinya sendiri. Anak harus ditanamkan selalu bagaimana dia punya impian yang besar. Karena beranilah bermimpi besar, sebab dengan mimpi segala yang tak mungkin akan menjadi mungkin. Ya, baik. Yang keempat adalah saling support, percaya diri. Tanamkan dia anak yang pede, walaupun nilainya masih belum bagus, walaupun dia belum bisa, walaupun dia masih butuh proses. Itu penting sekali. Ingat yang tadi saya katakan. Anak akan hebat ketika dia bangga dengan proses. Anak akan hebat ketika dia punya pede yang sangat luar biasa. Anak akan hebat ketika dia yakin bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia belajar karena Allah. Kita juga menasihati karena Allah. Sehingga apa? Dia yakin selama dia berusaha, Allah pasti beri yang terbaik. Ya, 4, saling support, percaya diri. Ini belum bisa ya. Yang kelima adalah bangun target, ya, bangun target dalam meraih impian. Nah, jadi maka dari itu kita punya seperti yang saya sampaikan, ya, sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Kalau kita punya target yang kuat, antara guru punya target, orang tua punya target, siswa juga punya target. Ini akan membangun energi yang sangat kuat sekali. Kalau semuanya punya target, saya yakin dan saya optimis, ya, kita saling bersinergi. Ingat, sekarang saya tanya, jawab di kolom chatnya masing-masing, ya. SD Muhammadiyah Ikram Wage ini
sekolahan atau keluarga? Yuk 1 menit dijawab. Sekolah atau keluarga? Oke, sebelum saya lanjutkan, sekolah atau keluarga? Yuk, apa itu? Oh, keluarga. Oke ya. Kalau merasa sekolah itu keluarga, jadi guru-guru seperti saudaranya sendiri, teman-teman itu saudaranya, adiknya, kakaknya, itu keluarga. Kalau keluarga, maka apa yang terjadi? Kuat sekali sinerginya, kuat sekali hubungannya, sehingga terjadilah yang namanya tadi, kapal ini harus masuk ke pelabuhan, tidak boleh ada yang tenggelam, seperti itu ya. Itu ya. Yang kelima adalah bangun target dan raih impian bersama-sama. Kelas 6 harus jadi keluarga, sehingga sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Baik, terakhir sebelum saya lanjutkan ya dengan sesi tanya jawab, dan juga nanti saya mau beri afirmasi Pak ya, agar nanti kita bisa yang ikut dengan serius, insya Allah selamanya akan tertanam di pikiran bawah sadar kita. Baik, kalau saya bilang 1, silakan tangan seperti ini, coba ya. Nah, kalau saya bilang 1, yang belum buka kamera dibuka ya. Kalau saya bilang 1, tangan seperti ini. Nah, oke. Kalau saya bilang 2, tangannya seperti ini. 2. Nah, oke. Jika saya bilang 3, tangannya seperti ini. 3, panjang gini ya. Nah, panjang gini ya. Nah, 4, tangannya seperti ini. 4. Nah, kita tes fokus lagi. Oke, good. Saya akan nyanyikan lagu Burung Kakak Tua dengan angka ya. 1 bagaimana tadi 1? Begini. Oke, Ibu aktif ya Bapak ya. Adik-adik juga. 2 gimana? 2 gini. Nah, adik-adik jangan lupa aktif. Oke, 3 gimana? 3 gini ya. 4 gimana? 4 begini. Oke ya, saya nyanyikan lagu Burung Kakak Tua dengan angka. 1, 2, 4. Ayo 4 gimana? 4, 3, 2. Oke. 1 ada gini-gini ya tuh. 2, 4. 4, 3, 1. Wah, ada ibunya gini-gini ya tadi ya. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. 3, 4, 2. Ayo tangannya. 1, 3, 2. 1, 2, 1. Oke, tepuk tangan buat kita semua yang luar biasa. Baik. Ya. Tadi ada 5 cara kita agar kita merdeka belajar di tengah pandemi. Semoga materi saya masuk di pikiran bawah sadar. Silakan dijawab di kolom chat dalam waktu 2 menit apa saja 5 itu. Bisa jadi loh ya, yang aktif akan dapat door prize. Waduh ya, silakan. 5 tadi silakan dijawab di kolom chat. Apa saja? Yang pertama tadi apa? Bangga dengan proses. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Tanpa melihat catatan, silakan dijawab di kolom chat. Yuk, saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Oke ya, saya tak bacanya ini ya. Oke, silahkan 2 menit ya. Tadi ada 5. Nah, ini sudah 5. Luar biasa ini ya. Oke, mantap. Good, yang lain jangan kalah aktif. Insya Allah ketikan kita akan jadi sumber pahala. Afifah sudah bagus. Mbak Aisyah. Oke ya. Kemudian Mbak Aisyah. Bangga dengan proses. Oke, bagus. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Tanpa melihat catatan ya, agar materinya masuk di pikiran bawah sadar ya. 2, afirmasi positif ya. 3 apa tadi? 3, ciptakan suasana rumah yang positif ya. Oke. Yang keempat apa? Yang kelima apa ya? Oke, good. Nah. Oke, saling support ya. Ini diingat aja enggak apa-apa. Oke, good. Nah, baik, kembali ke slide terakhir dari saya sebelum sesi tanya jawab. Waktu saya masih ada berapa menit? Habis dah. Oke ya. Nah, sebentar. Kenapa saya minta waktu 5 menit untuk afirmasi ini kok enggak bisa ya? Pointer saya. Next lah, next. Oke. Terakhir dari saya, komunikasi, koordinasi, adaptasi yang baik untuk menuntaskan tanggung jawab yang sempurna. Maka saya mengajak ayah bunda ya, berlari bersama menggapai mimpi.
Ini merdeka belajar. Anak harus, kalau misalnya merdeka belajar, berarti anak harus punya apa? Harus punya kemauan yang kuat. Adik-adik harus punya kemauan yang kuat. Karena apa adik-adik? Niat itu seperti surat, jika salah tulis alamat akan salah tempat. Adik-adik yang baik, adik-adik yang luar biasa. Kak Afif 7 tahun kuliah sambil kerja. Bukan berarti Kak Afif anak orang miskin, tapi saya bangga dengan proses. Adik-adik ya semuanya yang punya kesulitan belajar, ingat, jangan menyerah di titik itu. Bisa jadi kalau kamu terus belajar, itulah Allah tunjukkan karakter kamu yang sesungguhnya. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang suka dengan proses. Termasuk orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang selalu merasa bahwasanya anak didiknya adalah sumber pahala, sehingga dia terus menasihati, dia terus mendampingi, terus memotivasi dengan 3 kata tadi. Saya yakin, saya optimis, dan gunakan kalimat lihat, dengar, bayangkan, dan rasakan yang positif. Itu akan menghipnotis putra putri kita, menghipnotis anak didik kita. Jadi itu ya Bapak Ibu, sekali lagi, komunikasi, koordinasi, adaptasi yang baik untuk menuntaskan tanggung jawab yang sempurna. Loh, Kak Afif, kenapa kok sempurna, kok bukan selesai? Kalau sempurna itu, kalau selesai, berarti guru pokoknya ngajar selesai, anak pokoknya ngerjakan tugas selesai. Tapi kalau sempurna, anak belajar karena Allah, orang tua menasihati karena Allah, dan guru mengajar karena Allah. Insya Allah terjadilah yang namanya sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Tepuk tangan buat ayah bunda, adik-adik yang sangat luar biasa hari ini. Oke, ada slide lagi itu. Oke, nah ini ya tadi ya, komunikasi, koordinasi, adaptasi yang baik untuk menuntaskan tanggung jawab yang sempurna. Nanti kalau ada waktu, kalau diizinkan, nanti saya berikan afirmasi positif untuk adik-adik. Sekian dari saya ya. Kekurangan dari diri saya pribadi, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. 5 hal tadi praktekkan ya, karena sekali lagi 5 hal tadi bisa jadi hanya masuk di pikiran tanpa praktek, ataupun bisa jadi praktek dan selamanya akan kita lakukan di era new normal ini. Ingat, apapun yang terjadi, daring, luring, semuanya harus niat karena Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah kita akan kuat. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Insya Allah kita meraih berkah di dunia ini. Insya Allah orang tua berkah, siswa berkah, dan juga gurunya berkah. Berkah itu pasti banyak, tapi banyak belum tentu berkah. Tepuk tangan buat kita semua yang sangat luar biasa hari ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Afif, begitu semangatnya. Biasanya kalau waktu normal gitu mungkin keliling kemana-mana jalan-jalan ini, karena dibatasi dengan kamera, akhirnya hanya bisa duduk-duduk saja. Tetapi begitu kita bisa merasakan betapa semangatnya dari motivator kita. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu yang hebat, kalau ada yang perlu ditanyakan apa? Iya. Iya, jadi kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa mendampingi putra putrinya belajar. Kami persilakan, silakan. Kami persilakan orang tua Mas Raihan Namzahrawi, monggo. Mas, silakan Ibu. Terima kasih Ustadz atas Kecil suaranya. Mungkin agak dekat dengan mikrofonnya Ibu. Itu masih di unmute. Unmute-nya dibuka dulu. Waalaikumsalam. gimana caranya memotivasi anak itu katakan misalnya kita kan punya tingkat anak-anak itu tidak prestasi gitu ya. Kadang kita mencontohkan ke temannya itu berprestasi, kita ingat nggak seperti itu kok tidak benar. Ya, padahal di sana ada lingkungan mengenalkan itu temannya itu tidak prestasi seperti ini, kenapa nggak bisa? Nah, itu benar-benar tidak prestasi ya. Caranya memotivasi anak
Oke. Hah. Banding-banding. Lihat itu. Iya, iya. Oke. Terima kasih Ibu. Monggo bisa langsung ya? ditanggapi Ustaz. Oke, Ibu siapa Oke. tadi? Mamanya Mas Raihan. Mamanya Mas Rehan. Oke, terima kasih ayah bunda mamanya Mas Rehan ya. Ini sepertinya desa ini. Baik, bagaimana sih kita memotivasi prestasi anak? Terus apakah kita ketika kita membanding-bandingkan anak itu tidak baik? Ya memang seperti ini. Ada 3 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama adalah 1, inkonsistensi. Ya, ini untuk semuanya. Yang pertama adalah inkonsistensi. Misalnya tadi ya, kita nyuruh belajar anak itu kita nggak mendampingi atau kita justru melakukan yang berseberangan, itu namanya inkonsistensi. Yang kedua adalah terlalu banyak intervensi ya. Jadi kita terlalu banyak intervensi anak sehingga anak itu tidak jadi dirinya, dan juga misalnya anak akhirnya tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kesalahan yang ketiga adalah membanding-bandingkan. Nah, ayah bunda, adik-adik semuanya yang sangat luar biasa hari ini. Jadi yang dimaksud tadi kata-kata lihat, dengar, bayangkan, dan rasakan itu adalah suasana. Kita mengarahkan ke suasana-suasana yang menghipnosis. Misalnya, nah dia punya impian meraih cita-cita, ya, meraih cita-cita misalnya ingin jadi polisi. Nah, coba lihat coba bayangkan kamu jadi polisi, luar biasa. Dia suasananya, wah luar biasa ya. Kamu sedang mengatur lalu lintas. Nah, hebat kan? Nah, artinya apa? Akhirnya anak bisa melakukan yang namanya afirmasi. Oh iya ya, jadi polisi itu enak. Nah itu ya, kita menggunakan suasana-suasana yang menghipnosis. Yang tidak boleh seperti apa ayah bunda hebat, adik-adik yang sangat luar biasa. Misalnya seperti ini, kamu itu loh, nggak seperti anak itu pintar matematika. Nah, itu yang nggak boleh ya. Kamu itu harus harus kayak gitu. Ya kamu nggak, teman kamu, kakak kamu pintar, kamu nggak bisa sama sekali. Nah itu yang nggak boleh. Maka dari itu, menggunakan kalimat lihat, dengar, bayangkan, rasakan, pastikan kita mengarahkan, membayangkan ke suasana yang positif. Ya itu. Misalnya coba bayangkan saja ketika ustadz-ustadzamu itu senang ketika kamu rajin belajar. Nah seperti itu. Oh iya gitu. Karena saya biasanya kalau melakukan terapi juga mengarahkan seperti itu. Nah kita kembali ke bagaimana caranya agar anak punya prestasi. Bu, Pak, prestasi itu akan timbul, bakat itu akan timbul, bakat itu akan kelihatan, potensi itu akan terlihat ketika kita mampu menanamkan ke anak konsep inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ketika kita mampu menanamkan dia bangga dengan proses. Kalau saya ke mahasiswa saya, biasanya saya tidak sekedar melihat anak itu nilainya 90A 50B, tidak. Ketika dia disiplin, dia berjuang untuk bisa, bagi saya itu adalah nilai A yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ketika anak itu ada perkembangan, baik itu perkembangan karakter, perkembangan perubahan yang positif, ucapkan 2 kalimat, terima kasih dan kamu hebat, atau terima kasih dan kalimat pujian. Ulang kata-kata itu, terima kasih, kalimat pujian, kamu hebat, kamu luar biasa. Jangan lupa kata-kata saya yakin, saya optimis. Itu tanamkan. Ayah bunda hebat, ayah bunda yang sangat luar biasa. Maka dari itu butuh apa? Butuh orang tua sugestif. Insya Allah buku ini terbit bulan Maret ya, judulnya Orang Tua Sugestif. Butuh orang tua sugestif, butuh orang tua motivator. Orang tua yang mampu menanamkan kalimat-kalimat sugesti positif. Sehingga apa? Dia tidak menyerah dalam berprestasi. Yang paling penting adalah dia tidak menyerah dalam berprestasi. Dia tidak menyerah dalam berusaha. Itu penting banget. Dan itu akan membuat dia punya karakter. Dan orang yang nanti sukses, dia adalah orang-orang yang punya karakter. Itu ya bunda, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang dari diri saya pribadi, kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Mungkin dari orang tua atau ayah bunda yang lain yang mau dikonsultasikan atau ditanyakan, kami persilakan.
Nah, ini perlu ada semangat ini. Ternyata dari panitia menyiapkan door prize bagi penanya Ustadz. Oh iya. Ini, ya silakan. Iya. Silakan Masih yang ingin ada bertanya. waktu 10 menit ya untuk tanya jawab. Kami persilakan bagi Bapak Ibu atau ayah bunda yang mau bertanya. Dan tentu yang bertanya akan mendapatkan door prize ya. Oke, silakan. Ada lagi ayah bunda? Ada yang bertanya lagi, Ustadz, Ustadzah, panitia? Ada yang masuk? Siapa Ustadzah? Oh, Mbak Dara. Oke, orang tua Mbak Dara dari kelas 6 Zahrawi. Sini kak ya? Silakan Bu Toto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suaranya. Sebentar Bu. Suaranya ini kurang jelas, ini agak lebih dekat dengan mikrofonnya. Ini Ustaz, kalau kita mau beri contoh, mungkin ada teman atau anak yang berinteraksi kepada anak kita tanpa kita bermaksud untuk membandingkan. Kadang anak itu nggak mau membandingkan. Iya. Gimana tadi? Maksudnya, iya, bentar. Contoh yang baik, Iya, iya, iya. itu yang bisa ditiru gitu. Iya, terima kasih Bu. Jadi ini Ustadz agar memberikan motivasi dan bagaimana agar tidak hanya membandingkan kata-kata yang cocok itu bagaimana. Oke. Monggo silakan Ustadz. Baik, terima kasih ayah bunda hebat, ayah bunda yang luar biasa. Sebelum saya jawab, saya ingin tes konsentrasi dulu ya. Coba Raja Otong berkata angkat tangan, ini masih konsen tidak ini? Oke, masih ternyata ya. Raja Otong berkata angkat tangan, Raja Otong berkata pegang telinga. Oke, angkat tangan lagi. Oh, sudah fokus ternyata. Ya, mau angkat tangan, tidak konsentrasi berarti ya. Oke. Raja Otong berkata pegang telinga, Raja Otong berkata pegang hidung. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yang tepuk tangan tidak konsentrasi ya. Oke. Baik. Jadi begini ya. Kalau dalam teori hipnosis dan juga NLP, yang perlu kita perhatikan adalah kesan anak. Apa? Kesan anak ketika kita memberikan nasihat ya. Pastikan kesan anak itu adalah suasana-suasana yang positif ya. Misal saya ini memberikan contoh, saya misalnya memberikan contoh Rasulullah ya, misalnya gitu. Nah, apakah ketika saya ketika saya membanding-bandingkan anak saya misalnya ya dengan Rasulullah, apakah tidak baik? Atau aku misalnya oke lah sahabat misalnya seperti itu. Nah, jadi begini kalimatnya. Nah, kamu anak hebat. Jadi yang pertama kali diucapkan adalah kalimat yang positif. Kamu anak hebat. Puji dulu. Kamu adalah anak hebat. Kamu ternyata luar biasa proses belajar kamu. Kemarin kamu belajar 30 menit, sekarang belajar 1 jam. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu. Kalau kamu misalnya ingin lebih hebat belajarnya ya. Misalnya kalau kamu ingin lebih hebat belajarnya, kamu bisa melihat bagaimana Albert Einstein dalam menemukan bola lampu. Misalnya seperti itu ya. Kamu bisa melihat Albert Einstein dalam menemukan bola lampu. Dia itu ketika menemukan bola lampu, dia harus melalui proses 9.999 kali. Nah, itu caranya kayak gitu. Akhirnya apa? Karena nggak merasa dibandingkan dengan Albert Einstein gitu ya. Atau misalnya dengan kita memberikan contoh Walt Disney, misalnya kayak gitu ya. Nah, misalnya dia gagal ya belajar matematika. Dia gagal belajar matematika, nilainya 50 misalnya kayak gitu. Nah, kamu sudah luar biasa. Ternyata kamu sudah berproses dengan sangat baik. Yang pertama diucapkan adalah kalimat positif, kalimat pujian, dan kalimat yang menghipnotis. Jadi dalam ilmu hipnotis itu ada yang namanya covert hipnotis, atau juga ada yang namanya juga teknik framing ya. Contohnya, jika Anda, maka itu kalimat covert hipnotis. Jika kamu titik-titik, maka titik-titik itu adalah kalimat covert hipnotis. Dapatkah Anda bayangkan? Nah, dapatkah Anda bayangkan ketika nilaimu bagus? Nah, itu adalah kalimat covert hipnotis. Jadi bukan membandingkan ya, tapi bagaimana kita membuat sosok figur
sosok figur yang dia itu bisa seperti dia. Nah, jadi caranya seperti dipuji, ya. Nah, kalau misalnya kamu pengen sukses, lebih sukses lagi, kamu itu sudah hebat. Kalau kamu pengen melihat kesuksesan itu luar biasa, kamu lihat nak perjuangan Walt Disney. Dia itu dalam mendirikan Walt Disney, dia itu gagal 103 kali nak. Kalau kamu masih 1 kali, saya yakin kamu lebih bisa. Nah, caranya seperti itu. Nah, kamu tahu Albert Einstein nak? Albert Einstein itu dalam menemukan bola lampu dia gagal 9.999 kali. Kalau kamu masih 2 kali gagal, saya yakin kamu bisa nak. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi semoga jawaban ini membantu. Kalau ada yang kurang itu dari diri saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bunda ya. Oke, terima kasih Ustadz ya. Jadi saya rasa untuk waktu dialog atau tanya jawab sudah cukup, dan mungkin tadi ada afirmasi dari Ustadz, monggo. Bisa enggak saya ke slide lagi? Ustadz. Baik. Saya ke slide ya. Ayah bunda, adik-adik yang sangat luar biasa. Jadi saya minta waktu 5 menit, semoga bisa ya. Kalau saya biasanya melakukan afirmasi ini melalui laptop, tapi saya yakin dengan semangat adik-adik ayah bunda SD Muhammadiyah Ikram Wage ini, saya yakin bisa mengikuti ini dengan baik. Nah, baik. Sekarang saya tanya tadi, apakah suara sound tadi bisa masuk tidak? Kalau bisa, jempolnya diginikan kalau bisa. Yang tadi waktu saya ngisi ada suara sound masuk? Atau ini ya, saya kasih yang slide ini. Nah, ini nggak bisa ya, pindah. Oke. Nextnya bisa nggak ini? Nah, ini coba bisa ada suaranya ini kira-kira? Kalau bisa, jempolnya seperti ini. Bisa lihat saya. Nah, bisa ya? Oke. Kalau misalnya bisa, jempol. Kalau nggak bisa ya gini-gini gitu ya. Oke. Bagus. Ya, baik, kembali back. Saya ingin kita fokus kita aja deh. Kita fokus ke anak-anak aja. Gambar aja ke gambar anak-anak. Nah, oke. Baik, sekarang saya minta waktu 5 menit untuk ayah bunda. Silakan tangan kanan diangkat. Ya. Silakan tangan kanan diangkat. Oke, good. Oke. Adik-adik juga tangannya diangkat. Adik-adik juga tangannya diangkat. Nah, oke ya. Oke, sekarang silahkan ayah bunda dan adik-adik silahkan bayangkan ya, yang di tangan kanan Anda itu adalah harapan ya. Untuk adik-adik cita-cita, untuk orang tua harapan terhadap putra putrinya ya. Silakan dibayangkan nanti dalam waktu 1 sampai 2 menit. Nanti apa yang ibu bapak harapkan itu akan menjadi karakter ibu hari ini dan seterusnya. Bagi yang punya sakit karena mikiri anak yang sulit dinasihati, insya Allah hari ini sembuh sekarang juga ya gitu. Baik, sekarang saya ingin tahu dulu fokusnya. Yang punya tangan kanan diangkat lagi. Oke, good. Untuk semuanya ya, adik-adik dan juga orang tuanya. Yang punya tangan kiri silakan diangkat juga tangan kiri. Nah, oke, bagus. Sebenarnya saya pengen muter musik tapi nextnya nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa, tanpa musik aja ya. Baik. Sekarang duduk yang paling enak, duduk yang paling nyaman dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Walaupun kita online, insya Allah kita bisa merasakan energi positif. Dalam hitungan ketiga, silakan duduk yang paling enak, duduk yang paling nyaman. 1, 2, dan 3. Good. Oke. Kalau sudah duduk enak dan duduk nyaman, silakan Bapak Ibu dalam hitungan ketiga, silakan pejamkan mata Anda. 1, 2, dan 3. Oke, bagus. Sekarang Anda tarik nafas, tahan dan hembuskan. Setiap tarikan nafas Anda membuat diri Anda semakin nyaman, semakin damai, dan semakin rileks. Bagus. Ulang sebanyak 3 sampai 5 kali. Lakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, bagus sekali. Luar biasa, sangat nyaman, sangat rileks, sangat damai. Bagus, tenang, rileks, damai, nyaman.
Dalam hitungan ketiga, silakan pejamkan mata Anda agar Anda lebih fokus dan juga konsentrasi. 1, 2, dan 3. Silakan pejamkan mata Anda agar Anda lebih konsentrasi. Baik, luar biasa. Di tangan kanan Anda sudah ada harapan. Di tangan kiri Anda sudah ada yang nggak baik, ya, yang selama ini Anda lakukan. Maka yang kanan nanti akan masuk di tubuh Anda, yang kiri akan keluar dari tubuh Anda. Silakan 1 menit dengan memejamkan mata, silakan bayangkan harapan itu. Dan bayangkan yang nggak baik itu. Mulai dari yang nggak baik dulu, bayangkan misalnya aku malas, aku sering capek belajar. Orang tua misalnya, aku capek memberikan nasihat, aku lelah memberikan nasihat, misalnya seperti itu. Silakan bayangkan yang negatif dulu. Fokus, konsentrasi. Yang punya sakit saya doakan sembuh hari ini juga. Good, bagus. Luar biasa. Bagus sekali. Bagus. Setengah menit lagi, bayangkan negatif itu, sebutkan satu persatu, nanti akan saya bantu mengeluarkan negatif itu, dan kita lakukan afirmasi positif sehingga kita jauh lebih semangat hari ini dan seterusnya. Bagus. Luar biasa. Nyaman. Baik. Dalam hitungan ketiga, dengan memejamkan mata, Anda boleh genggam erat tangan kanan Anda. 1, 2, dan 3. Bagus sekali. Semakin kuat genggaman tangan kanannya, apapun harapan itu akan jadi diri kamu untuk siswa. Apapun harapan ibu bapak untuk anaknya akan jadi karakter ibu dalam memberikan nasihat-nasihatnya. Maka dalam hitungan ketiga, sekali lagi, genggam kuat tangan kanan Anda. 1, 2, dan 3. Bagus sekali, luar biasa. Nyaman, kuat, dan damai. Silakan dalam hitungan ketiga Anda angkat tangan kanan Anda setinggi-tingginya dalam hitungan ketiga. Dan silakan ketika nanti Anda mengangkat tangan kanan Anda sebutkan harapan-harapan itu dan katakan kepada Tuhan, saya bisa. Terima kasih Allah, saya bisa. Misalnya seperti itu. Baik, dalam hitungan ketiga silakan angkat tangan kanan Anda. 1, 2, dan 3. Bagus sekali, luar biasa. Sekarang silakan sebutkan satu persatu apa harapan Anda dan katakan kepada Allah, ya Allah, saya bisa. Terima kasih Allah, saya bisa. Silakan satu harapan, satu kata, saya bisa. Ya Allah, saya bisa jadi orang tua hebat. Ya Allah, saya bisa tidak menyerah memberikan nasihat. Ya Allah, saya ingin anak saya jadi ini. Ya Allah, saya ingin anak saya seperti ini. Misalnya seperti ini, seperti itu. Dan setelah mengatakan, katakan kepada diri Anda, katakan kepada Allah, ya Allah, saya bisa. Bagus, luar biasa. Apapun yang Bapak Ibu katakan, apapun yang adik-adik katakan, itu akan jadi diri Ibu dan Bapak, dan membuat kita semakin sayang terhadap putra-putri kita, dan membuat diri kita semakin semangat dalam belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Saya beri waktu 2 menit, silakan masukkan kalimat positif itu. Silakan. Bagus sekali. Ulang berkali-kali. Apa harapan Anda? Apa cita-cita Anda bagi siswa-siswi? Untuk orang tua, apa harapan terhadap putra-putrinya? Sambil hadirkan wajah anak Anda bagi orang tua, dan untuk anak hadirkan wajah ibu bapak Anda. Perkuat itu. Bagus sekali. Luar biasa. Dan nanti setelah selesai Anda menyebutkan satu persatu dan setiap satu kalimat positif dengan mengatakan saya bisa, nanti dalam hitungan ketiga Anda boleh buka mata. Ketika membuka mata Anda teriakan kata-kata saya bisa, pasti bisa, harus bisa. Dan ketika Anda meneriakkan kata itu di rumah Anda masing-masing, energi masuk di tubuh Anda, dan Anda menjadi semakin sayang terhadap putra-putrinya, anak semakin semangat dalam belajar, dan kita bersinergi dengan sangat kuat sekali.
maka dalam hitungan ketiga Anda teriakkan kata-kata saya bisa, pasti bisa, dan harus bisa, dan Anda boleh buka mata Anda. 1, 2, dan 3. Saya bisa, pasti bisa, harus bisa. Oke. Itu ya dari saya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda SD Muhammadiyah Ikram Wage. Terima kasih juga saya sampaikan kepada SD Muhammadiyah Ikram, semoga nggak kapok ya ketemu saya. Semoga ayah bunda juga semakin sehat, lancar rezekinya, barokah. Amin. Juga dalam menasihati anak didiknya. Pesan saya terakhir, jadilah orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang mampu menjadikan anaknya sebagai sumber pahala. Orang tua yang tangguh adalah orang tua yang bangga dengan proses nasihat, bukan sekedar hasilnya. Ayo tanamkan sugesti positif. Jadilah orang tua yang menghipnotis. Jadilah orang tua yang mampu menanamkan nilai-nilai positif di pikiran bawah sadar anak, sehingga jadilah karakter yang luar biasa. Karakter itu bernama gagal itu biasa, bangkit itu luar biasa. Karakter itu bernama jangan pernah mengatakan wahai Allah belajar daring itu sulit, tapi katakanlah wahai belajar daring saya punya Allah yang maha besar. Jangan pernah mengatakan juga wahai Allah anakku sulit dinasihati, tapi katakanlah wahai anakku saya punya Allah yang maha besar. Ingat, tanamkan anak kita meraih impian yang besar, karena beranilah bermimpi besar, sebab dengan mimpi segala yang tak mungkin akan menjadi mungkin. Dan adik-adik, tak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha yang kurang maksimal. Sekali lagi, tak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha yang kurang maksimal. Kamu sudah kelas 6 ya, kalau mau sukses tanamkan 3 ini ya. Tujuannya jelas, rencana yang nyata, dan batasan waktu yang tegas ya. Merdeka belajar 5 tadi tanamkan ya, mulai dari bagaimana kita bangga dengan proses ya, lalu bagaimana kita menciptakan suasana rumah yang positif dan lain sebagainya. Tanamkan itu di pikiran bawah sadar putra putri kita. Insya Allah kita bisa sukses bersama-sama, karena sukses sendiri itu biasa, sukses bersama-sama itu luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua yang sangat luar biasa hari ini. Sekian dari saya, billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Afif, begitu semangatnya memberikan motivasi pada anak-anak solih-solihah dan orang tua yang hebat. Selanjutnya sesi dokumentasi ya, sesi dokumentasi kepada tim IT kami persilakan untuk menyiapkan. Untuk dokumentasi kami mohon untuk ayah bunda atau anak-anak soleh-solehah untuk kameranya dinyalakan atau di-on-kan ya. Kita mau ambil dokumen dalam kegiatan motivasi hari ini. Silakan, tidak ada yang ditutup kameranya, semuanya terlihat ya, dan silakan menghadap kamera yang seganteng dan setampan cantik mungkin. Silakan ya, silakan anak-anak soleh-solehah. Oke. Ya, ini yang pertama ya, yang pertama siap apa? Safa 6 Haitam belum buka kameranya, ini masih kelihatan malam. Maksudnya masih gelap. Apa? Oh, Mas Sarfata. Ayo silakan dibuka kameranya Mas Sarfata. Kita ambil dokumentasi dulu. Sudah? 1, 2, siap. Yang kedua siap. Yang masih tertutup kameranya Mbak Hansa, Mbak Sarfata.
Oke, lanjut Bang. 1, 2, 3. Oke, sesi 3. Masih ada satu lagi. Siap. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Afif yang telah memberikan semangat pada orang tua dan anak-anak. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan berdampak yang sangat luar biasa sekali dalam pembelajaran. Insya Allah kita mulai hari Senin itu. Terima kasih. Dan selanjutnya saya umumkan untuk pengumuman door prize ya, door prize pada pertemuan hari ini. Yang sudah masuk Zoom duluan ya, ini ternyata panitia juga menyiapkan door prize untuk yang sudah masuk Zoom duluan. Ada 3 nama, yaitu Aisyah Hana Lituhayu kelas 6 Haitam. Oke. Yang kedua Suraya kelas 6 Jabar. Dan yang ketiga adalah Mas Sarfata Aditya kelas 6 Al Jabar. Selamat kepada anak-anak ya, salih-salihah yang telah masuk duluan, 3 peserta yang sudah masuk duluan di Zoom. Terima kasih. Kemudian Ustadz umumkan juga untuk yang challenge ya, kelas 6, yaitu ini juga akan mendapatkan door prize ya Ustadz ya, Ustadzah. Yang yang challenge Mas Raihan Pratama kelas 6 Zahrawi ya. Kemudian Aisyah Hana Lituhayu kelas 6 Haitam. Kinanti Aura Kasih Zaskia kelas 6 England atau ICP. Dan yang keempat adalah Fawas Neisa Zakwanto kelas 6 ICP atau kelas 6 England. Selamat bagi kalian yang sudah mendapatkan door prize. Dan juga kepada orang tua tadi yang sudah bertanya, insya Allah dalam drive-thru hadiah atau door prize akan disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya penutup ya, mari kegiatan motivasi serta pemaparan program kelas 6 kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami sebagai pembawa acara apabila ada kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, dan mari kita akhiri kegiatan pagi sampai siang hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.